Halo Xiaoqing, Papa, kapan kamu akan pulang? Papa sedang dinas luar kota selama 2 hari ini. 2 hari lagi baru pulang. Ada apa sayang? Paman yang waktu itu datang lagi ke rumah dan berbuat kasar pada Mama? Apa? Papa, Xiaoqing sayang, kamu masuk ke kamar dulu ya. Papa dan Mama mau bicara sebentar. Dasar nakal, kamu sudah menyakitiku. Sayang, kok kamu sudah pulang? Bukannya malam ini kamu ada pelatihan. Rumah sakit mendadak mengubah rencana, pelatihannya dibatalkan. Kenapa kamu mabuk sampai seperti ini? Ada tamu yang datang ke rumah hari ini. Hanya teman kantor yang datang berkumpul. Mereka terus memaksaku minum, jadi aku. Teman kantor, Dasar nakal, kamu sudah menyakitiku. ada banyak sekali botol minuman di luar. Ada berapa pria yang datang? Sayang, mana ada pria di sini? Cuma ada Jiao Jiao dan Lily. Mereka semua itu perempuan. Lalu siapa yang berbuat kasar padamu tadi? Sayang, kamu dengar semuanya? Itu adalah benar? Itu Jiao Jiao itu. Jiao Jiao, wanita nakal itu. Dia mengerjaiku saat aku sedang mabuk. Sayang, kamu tidak berpikir kalau aku melakukan sesuatu yang mengkhianatimu, kan? Aku cuma bertanya saja. Lihatlah dirimu, kamu malah jadi marah. Aduh, bau alkoholnya menyengat sekali. Aku mau mandi dulu. Apa benar-benar tidak ada pria di pesta malam ini? Foto ini, mungkinkah ini milik istriku saat dia pergi minum waktu itu? Kenapa kamu punya foto istriku? Itu bukan urusanmu. Awasi saja istrimu. Karena semakin cantik seorang wanita, semakin pandai dia menipu. Sayang, kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa ada yang aneh di wajahku? Acara kumpul-kumpul malam ini, apakah benar-benar hanya kalian para wanita saja? Bagus ya, Cucen. Setelah bertahun-tahun kita menikah, sekarang kamu mulai mencurigaiku. Jika kamu tidak percaya, pergi saja ke kantorku dan lihat sendiri. Sayang, kamu minum begitu banyak. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Menurutku kamu memang tidak mempercayaiku. Kamu tidur di sofa saja. Malam ini. Sayang, aku. Stocking ini bagian bawahnya sudah robek. Meskipun dengan teman baik sekalipun, tidak mungkin bermain sejauh ini kan? Sebenarnya siapa kamu? Mengenai kejadian malam ini, apa saja yang kamu ketahui? Tidak perlu tahu siapa aku. Jika kamu tidak percaya, periksalah tubuh istrimu. Apakah ada sesuatu yang tertinggal di sana? Apa maksudmu? Sayang, sudah tidur? Jika kamu tidak percaya, periksalah tubuh istrimu. Apakah ada sesuatu yang tertinggal di sana? Jiangyu Teknologi. Ada stempel yang dicapkan di tubuhnya. Sayang, kenapa akhir-akhir ini kamu minum banyak sekali alkohol? Sayang, ini semua demi menegosiasikan Jiangyu Teknologi, klien besar itu.
Jika pembicaraannya lancar, aku bisa mendapatkan bonus $100.000. Baiklah, pelan-pelan. Sayang, ada apa? Ada stempel yang dicapkan di punggungmu. Apa? Sayang, stempel ini pasti Jiao-Jiao yang mencapkannya. Pasti dia melakukannya saat aku sedang mabuk. Apa nama perusahaanmu? Linlan Internasional. Sayang, percayalah padaku, stempel ini pasti benar-benar dicapkan oleh Jiao-Jiao. Li Ruyan, lihatlah baik-baik. Stempel apa yang ada di punggungmu itu? Jiao Jiao adalah pengawas di perusahaanmu. Bagaimana mungkin dia memiliki stempel dari perusahaan lain? Sayang, dengarkan penjelasanku. Malam ini, kami menandatangani kontrak dengan Jiangyu Teknologi. Untuk merayakannya, kami mengundang manajer Jiangyu Teknologi datang ke rumah untuk makan malam bersama, jadi stempel itu pasti miliknya. Jadi kamu membiarkan seorang pria mencapkan stempel di tubuhmu. Sayang, apa yang kamu pikirkan? Manajer Wang dari Jiangyu Teknologi itu adalah seorang wanita. Kalau dia pria, mana mungkin aku membiarkannya datang ke rumah kita? Sayang, aku bersumpah, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Istriku, aku telah salah paham padamu. Tidurlah. Liu Ruyan, melihatmu berusaha keras menutupi kebohongan itu, baru pertama kali ini aku menyaksikannya. Sayang, penampilanmu malam ini sungguh hebat. Jangan sampai barang di dalam tasmu ketahuan oleh suamimu. Kapan dia mengganti kata sandinya? Aku ingin melihat apa sebenarnya yang tersembunyi di dalam tasmu. Kenapa ada benda seperti ini di dalam tas istriku? Kita tidak memelihara anjing di rumah? Mungkinkah ini? Jangan sampai barang di dalam tas ini diketahui oleh suamiku. Sayang, untung saja benda ini tidak diketahui oleh suamiku. Ruyan, apa yang sedang kamu lakukan di ruang tamu? Suamiku, sudah semalam ini. Kenapa kamu belum tidur? Bukankah kamu juga belum tidur? Aku mendengar ada suara di ruang tamu dan mengira ada pencuri masuk ke rumah. Suamiku, kenapa kamu sepanjang hari selalu berprasangka buruk? Aku hanya ingin minum air. Di dalam kulkas ada jus apel kesukaanmu. Baiklah. Kenapa kamu melamun? Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Aduh, aku sudah tidak tahan lagi. Sayang, ini telurnya. Suamiku, punyaku, mana? Hanya ada 2 butir telur di rumah. Kalau begitu suamiku, aku minta sedikit punyamu.
Enak. Suamiku, kenapa kamu membuangnya? Ada lalat di mangkuk, sudah kotor. Aku sudah kenyang. Xiao Qing, ayah pergi kerja dulu ya. Sampai jumpa, Ayah. Suamiku, ada hal yang ingin kukatakan padamu yang mungkin sulit untuk kamu terima. Jiangyu Teknologi? Kamu mengejutkanku. Tidak seru. Direktur, kenapa kamu terus melamun? Apa kamu sedang bertengkar dengan istrimu? Ngomong-ngomong, kamu datang di waktu yang tepat? Apa kamu tahu tentang perusahaan Jiangyu Teknologi ini? Ada apa? Direktur, Jiangyu Teknologi. Itu bukan perusahaan yang benar. Apa maksudmu dengan tidak benar? Itu maksudku. Mereka melakukan siaran tak pantas. Apa? Siaran tak pantas? Siaran tidak pantas apa? Direktur, tenangkan dirimu dulu. Aku juga hanya mendengar kabar burung saja. Aku bisa membantumu mencari teman yang paham hal ini untuk melakukan penyelidikan. Bagaimana bisa Ruyan bekerja sama dengan perusahaan seperti itu? Ying, tolong bantu aku cari tahu. Baiklah, nanti aku bantu membereskan barangmu. Sampai jumpa. Siaran tidak pantas. Sayang, apa yang sedang kamu pikirkan? Manajer Wang dari Jiangyu, teknologi itu seorang perempuan. Kalau dia laki-laki, aku tidak akan bermain sampai selarut itu. Halo, selamat siang. Di sini Rumah Sakit Xinhua. Hasil pemeriksaan manajer Wang Anda sudah keluar. Minta dia datang untuk mengambilnya. Anda salah orang ya. Manajer kami itu laki-laki. Laki-laki? Liu Ruyan, ternyata kamu benar-benar membohongiku. Direktur, sudah siang. Mau pergi makan bersama? Ada urusan di rumah, tolong izinkan aku tidak masuk. Direktur, kamu pasti tidak ingin tahu. Apa bisnis utama dari Jiangyu Teknologi itu sebenarnya? Berani-beraninya mengambil tempat parkirku lagi? Pihak pengelola, apa kerjaan kalian? Mobil Alphard itu sudah menempati tempat parkirku beberapa hari ini. Apa tidak bisa ditertibkan? Dr. Chu, mobil Alphard itu. Bukankah itu milikmu sendiri? Istrimu selalu memakai mobil itu untuk berangkat kerja. Apa? Dr. Chu, mobil Toyota Alphard itu, bukankah itu mobil keluargamu? Mobil keluargaku? Iya, istrimu akhir-akhir ini pergi dan pulang kerja naik mobil itu. Tapi aku sama sekali tidak membeli mobil baru. Lalu itu milik siapa? Pak Liu, bantu aku periksa rekaman pengawas tempat parkir beberapa hari terakhir ini. Dr. Chu, ini agak kurang sopan. Uang. Semua uang ini akan kuberikan padamu. Dr. Chu, kita sepakat ya. Aku hanya bisa memberikan rekaman dalam waktu 1 minggu terakhir. Baik. Percepat. Berhenti. Lihat tanggal 18. Lihat tanggal 19 sore. Dr. Chu, istrimu dia. Pak Liu, lihat kemarin sore dan sore ini. Dr. Chu, tunggu sebentar. Akan aku carikan untukmu. Percepat. Dr. Chu, di unit 2 kalian, apakah baru-baru ini ada pasangan baru yang pindah? Pasangan apa? Aku ingat malam itu saat aku sedang berpatroli, di bawah gedungmu, aku melihat seorang pria dan seorang wanita sedang berpelukan dan bermesraan. Sialan, wanita itu benar-benar tak tahu malu. Oh ya, aku sempat mengambil fotonya. Kenapa wanita ini terlihat sangat familiar? Terlihat familiar kan? Aku rasa dia pasti tinggal di gedungmu ini. Malam itu,
Dia dan pria ini naik ke atas dan baru turun setelah beberapa jam. Wanita ini jalannya sampai pincang. Dia tampak sangat kelelahan, sampai-sampai sulit untuk berjalan. Kenapa aku tidak ingat ya? Sepertinya hari itu aku lembur melakukan operasi dan pulang sangat larut. Sayang, ada apa denganmu? Aku, kakiku terkilir. Mungkinkah malam itu, Liu Ruyan bukannya terkilir, melainkan sedang berhubungan gelap dengan orang lain? Dr. Chu, wanita itu adalah dia. Ini adalah istriku. Istrimu. Percepat. Liu Ruyan, kamu bilang padaku ingin pergi ke pesta, tapi justru berdiam di mobil orang lain selama 3 jam. Ayah, Beritahu ayah, ada apa? ibu tidak mau membukakan pintu untuk Xiaoqing. Wanita kejam. Demi berselingkuh dengan pria itu, kamu sampai menelantarkan putri kita. Sayang, tunggulah ayah di luar. Aku Cucen, Aku Liu Ruyan. Hari ini resmi menjadi suami. Semoga mendapatkan satu hati dan setia hingga maut hingga maut memisahkan. memisahkan. Baik, lihat ke sini. Siap. Aku akan menghabisi. Suamiku, untuk apa kamu membawa pisau itu? Di mana pria itu? Pria apa? Masih berani berpura-pura? Keluar. Cepat keluar kau sekarang juga. Suamiku, ada apa denganmu? Apa pria itu ada di dalam? Suamiku, jangan dibuka. Cucen, dasar pria tak tahu malu. Beruntung kamu lari cepat. Sayang, kamu ini sebenarnya kenapa sih? Cucen, kamu sudah melihat tubuhku. Sekarang katakan, apa pertanggungjawabanmu? Sayang, dalam hal ini kamu memang salah. Sebaiknya kamu minta maaf pada Jiao Jiao. Aku harus minta maaf. Liu Ruyan, demi bersenang-senang dengan pria lain, kamu bahkan sampai menelantarkan putrimu sendiri. Sekarang malah berani menyalahkanku. Sayang, dengarkan penjelasanku dulu. Cucen, apa-apaan sikapmu ini? Coba lihat yang jelas. Di sini cuma ada kami berdua, tidak ada pria lain. Orang yang mengendarai Alphard hitam itu, dia adalah manajer Jiangyu Teknologi, dan dia itu seorang laki-laki. Kamu sudah tahu semuanya? Benar.
Aku sudah tahu semuanya. Sampai kapan kamu berencana merahasiakannya dariku? Sayang, aku takut kamu marah, makanya aku merahasiakannya darimu. Benar, manajer Wang adalah seorang pria. Jadi, tanda di punggungmu itu dia yang membuatnya? Sayang, sudah 7 tahun pernikahan kita. Apa kamu benar-benar tidak mempercayaiku? Papa jahat, papa menindas mama. Xiao Qing tidak mau bicara dengan papa. Sayang, ada apa denganmu? Xiao Qing sedang bermain di depan pintu. Pintunya tertutup sendiri, tapi mama tidak membukakan pintu untuk Xiao Qing. Apa? Pintunya tertutup sendiri? Mungkinkah bukan? Jangan-jangan kamu mengira istrimu sengaja demi berselingkuh dan sengaja mengunci putrinya di luar pintu? Ada beberapa orang ya, yang pikirannya kotor dan menganggap orang lain juga bukan orang baik. Aku. Jiao, berhentilah bicara. Sayang, aku dan dia memang tidak terjadi apa-apa sama sekali. Kalau tidak percaya, tanya saja pada Jiao. Tanyakan saja apapun yang ingin kamu ketahui. Rian, kamu menyingkirlah sebentar, supaya suamimu tidak mengira kita bersekongkol. Aku ingin tahu seluruh detail pada malam itu. Malam itu, manajer Wang dari Jiangyu Teknologi memang ikut makan malam bersama kami. Ayo. Mari kita bersulang untuk manajer Wang. Manajer Wang, tapi dia langsung pergi setelah makan, stempelnya tertinggal. Dia datang hari ini hanya untuk mengambil stempel itu. Tak disangka seseorang malah mengira dirinya telah diselingkuhi. Begitu banyak botol minuman malam itu. Apakah itu semua perbuatan kalian para gadis? Kenapa tidak percaya? Kalau begitu aku akan mengambil sebotol dan meminumnya sekarang untukmu. Tidak perlu. Lalu soal stocking dan stempel itu juga ulah kalian? Kami, para gadis, memang bermain sedikit gila. Benar, stocking istrimu itu aku yang merobeknya. Stempelnya juga aku yang mengecapnya. Bokong istrimu juga aku yang memukulnya. Sangat mulus. Sudahlah. Istrimu tidak berselingkuh. Sekarang kamu sudah merasa tenang, kan? Sepertinya aku sudah salah paham padanya. Sayang, maafkan aku ya. Aku tidak seharusnya meragukanmu. Sayang, aku tahu belakangan ini memberimu tekanan yang sangat besar. Akulah yang seharusnya minta maaf. Sayang, sudah siang. Perutku sudah lapar. Karena kamu sudah pulang, buatkanlah masakan untukku. Baik, suamimu ini akan membuatkan beberapa masakan andalan untukmu. Aku sudah membantumu membohongi suamimu. Sekarang katakan jujur padaku, apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Tidak ada yang terjadi. Malam itu, kami para gadis pergi setelah makan, hanya tersisa kamu dan manajer Wang. Stempel di punggungmu itu, jangan-jangan memang dia yang mengecapnya? Tanda di punggungmu itu, jangan-jangan benar dia yang memberikannya? Jiao, apa yang kau bicarakan? Hal seperti itu sama sekali tidak pernah terjadi. Benarkah? Suamimu bilang, saat dia pulang malam itu, botol minuman berserakan di mana-mana. Kita para perempuan kan tidak pernah minum minuman keras. Jiao, apa yang kau bicarakan? Sama sekali tidak ada hal semacam itu. Selain itu, stockingmu yang robek itu, dan tanda yang ada di punggungmu. Jangan katakan lagi. Itu sama sekali tidak seperti yang kau bayangkan. Suamimu sedang memasak di luar loh. Bagaimana kalau aku panggil dia masuk, dan kita bicarakan ini bersama-sama? Jangan. Rahasia ini tidak boleh diketahui suamiku. Nyonya, kurasa kau juga tidak ingin rahasiamu diketahui oleh suamimu kan? Begini saja, mari kita buat kesepakatan. Apa yang kau inginkan? Proyek grup Jiangyu, semua kredit dan bonusnya jadi milikku. Tidak rela, ya? Kalau begitu, aku akan bicara dengan suamimu tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu.
juga soal urusan KTV itu, aku juga akan menceritakannya padanya. Jangan. Baik, aku setuju. Bisa melepaskan bonus sebesar itu, sepertinya malam itu memang terjadi sesuatu yang luar biasa. Harum sekali. Duduklah dulu, makanannya akan segera siap. Maaf ya, soal masalah yang tadi. Tidak apa-apa? Sayang, Jiao Jiao bilang dia ada urusan, jadi dia tidak bisa makan di sini. Kapan aku bilang? Baiklah, aku tidak akan mengganggu keluarga bertiga kalian. Oh ya, Chu Chen, semakin cantik seorang wanita, kau harus makin perhatian padanya. Masakan suamiku memang paling enak. Aku paling suka makan masakan papa. Sayang, apa kamu masih memikirkan hal itu? Tidak kok, Sayang, kenapa belakangan ini kamu selalu merasa curigaan sih? Sekarang makan saja tidak tenang. Kenapa kamu masih merasa aku dan Jiao Jiao membohongimu? bukan begitu sayang. Aku hanya memikirkan masalah pekerjaan. 2 hari lalu ada seorang wanita datang ke rumah sakit. Katanya karena berkhianat. Dia dihajar suaminya sebanyak 18 kali. Lalu, bagaimana keadaan wanita itu? 18 luka, semuanya menghindari titik vital. Meski wanita itu tidak kehilangan nyawa, tapi dia berakhir menjadi cacat. Ayo makan, makan. Kenapa aku membicarakan hal ini padamu? Kemari, sayang, makan yang banyak ya. Kamu sudah lelah belakangan ini. Oh iya sayang, apa kotak kado itu juga dibawakan oleh Jiao Jiao? Itu pemberian dari manajer Wang. Sayang, kamu juga tahu kan, aku sedang mengurus proyek Jiangyu Teknologi, makanya sibuk bekerja dari pagi sampai malam. Manajer Wang ingin memberi kompensasi untuk keluarga kita, makanya dia mengirimkan hadiah itu. Kompensasi? Aku tidak sudi menerima kompensasi itu. Aku pasti akan menangkapmu cepat atau lambat. Sayang, kenapa beberapa hari ini kamu terlihat murung? Katakan, apa kamu masih memikirkan hal itu? Iya, Sayang, sejak kita menikah sampai sekarang, aku benar-benar tidak pernah melakukan hal yang mengecewakanmu. kalau begitu bersumpahlah. Aku ber... Sayang, Mama, apa hari ini Mama bisa menemaniku tidur? baiklah, Mama akan menemanimu tidur. Sayang, sudah sikat gigi belum? Ayo Mama antar kamu ke sana. Ponselnya tidak dikunci, jadi aku ingin lihat. Apa sebenarnya rahasia yang kamu sembunyikan? Kenapa tidak ada apa-apa? Mungkinkah hari itu aku salah lihat? Ini. Telepon ini masuk di waktu yang sama setiap hari. Aku ingin tahu, ada hal mencurigakan apa di antara kalian? Sayang, kalau begitu, malam ini, aku akan menemani Xiao Qing tidur. Iya, Ponselku tertinggal. Kalau begitu, selamat malam.
Brengsek, apa hubunganmu dengan istriku sebenarnya? Dasar gila. Hei, hei, Direktur? Siang bolong begini bukannya makan, malah sedang sibuk apa? kamu datang di saat yang tepat. Bisakah kamu mencari alamat dari nomor ini? Ini nomor telepon rumah, orang di pusat layanan harusnya tahu. Ada apa memangnya? Nomor telepon rumah. Itu artinya, selama aku menemukan alamat ini, aku bisa menemukan bajingan itu. Direktur? 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 Apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak ada apa-apa. Apa jika pergi ke pusat layanan, aku bisa menemukan alamat ini? Alamat nomor telepon itu privasi. Petugas di sana tidak akan memberitahukannya padamu. Tapi, aku punya seorang teman. Kalau begitu, tolong bantu aku memeriksanya. Direktur? Sepertinya, kamu kurang tulus meminta tolong. Beberapa hari lagi aku akan mentraktirmu makan. Aku sendiri yang akan memasak. Baiklah, kamu makanlah dulu. Aku akan segera memeriksanya. Ternyata benar telepon yang ini. Tidak kusangka, di seberangnya adalah Jiangyu Teknologi. Sebentar lagi pukul 2, aku ingin lihat siapa yang akan datang nanti. Wah, Ibu Bos, kamu semakin cantik saja. Aku mau menelepon dulu. Halo, Rian. Apa yang kau tertawakan, ha? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Baiklah. Aku pergi dulu, sampai jumpa. Pria yang barusan itu, apakah dia datang setiap hari? Benar? Apa Anda mengenalnya? Liu Ruyan, 7 tahun pernikahan, aku harap kamu tidak mengecewakanku. Ada apa? Aku mau pulang dulu untuk mandi. Sebentar lagi aku ke sana. Halo? Halo? Tujuh tahun hubungan ini. Liu Ruyan, jadi begini caramu membalas kebaikanku? Aku pasti akan menangkap basah kalian berdua. Pak, tolong ikuti mobil di depan itu. Anak muda, kenapa kamu menyuruhku mengikutinya? Aku beritahu ya, aku tidak mau melakukan hal yang melanggar hukum. Pak sopir, aku akan bayar. Semua uang ini akan kuberikan padamu. Anak muda, kalau begitu duduklah yang tegak. Anak muda, sebenarnya apa yang sedang terjadi? Orang di mobil itu, apa hubungannya denganmu?
Di mobil itu ada istriku. Dia masuk ke mobil pria lain. Tenang saja, istrimu tidak akan bisa lari. Halo? Halo? Di sekitar Jalan Singpu Selatan, apakah ada kawan di sana? Awasi dengan ketat. Sebuah mobil Alphard hitam. Istri saudaraku ini sedang berselingkuh. Dimengerti? Sialan. Siang bolong begini. Kalian malah pergi ke hotel? Tuan, apakah Anda ingin melakukan pendaftaran masuk? Bukan. Aku sedang mencari seseorang. Di kamar mana Wang Meng berada? Tuan, kami tidak diperbolehkan untuk memberitahukan nomor kamar tamu kami. Anda bisa mencoba untuk menghubunginya lewat telepon. Ini sangat mendesak. Dia adalah pasienku. Ada masalah dengan hasil pemeriksaan kesehatannya. Aku tidak bisa menghubunginya sama sekali. Makanya aku datang langsung ke hotel ini. Tapi, Ini menyangkut keselamatan nyawanya. baiklah kalau begitu. Tuan Wang Meng, dia berada di kamar 1503. 1508 07 05. Ih, kamu menyebalkan. Jangan sentuh di situ. Kamu jangan seperti ini. Rasanya geli sekali tahu. Liu Ruyan, tega sekali kamu melakukan ini di belakangku. Sialan, cepat pergi dari sini. Kalau kamu berani mengetuk lagi, aku akan keluar dan menghabisimu. Tunggu saja pembalasanku. Apa kamu sudah gila? Kamu memukulku. Aku memang memukulmu. Karena kamu berani menggoda istriku. Aku akan menghabisimu. Aku tidak tahu dia itu istrimu. Jangan pukul lagi, jangan pukul. Liu Ruyan, kamu berani bermain gila dengan pria lain, tapi sekarang tidak berani menemuiku. Hah? Pernikahan kita yang sudah berjalan 7 tahun, ternyata begini caramu memperlakukanku. Baguslah kalau begitu. Dasar wanita tak tahu malu. Aku ingin lihat bagaimana lagi kamu akan berbohong. Bagaimana bisa kamu yang ada di sini? Chen, apa kamu sudah gila? Jauh-jauh, apa yang kamu panggil dia barusan? Tuchen? Bukannya dia suamimu? Suamiku Ruyan, dasar kamu orang gila. Lawang, kamu tidak apa-apa, kan? Aku bilang ya, dasar kamu benar-benar sudah tidak waras. Aku sedang menyewa kamar dengan Jiao Jiao, apa urusannya denganmu? Malah berani memukulku. Jelaskan padaku dengan jelas, di mana kamu menyembunyikan istriku? Lepaskan. Kenapa tanya kepadaku soal istrimu? Memangnya aku ini bapakmu? Aku melihatnya sendiri, dia masuk ke mobilmu dan mengikutimu ke hotel. Jangan bicara sembarangan. Aku dan istrimu hanya membicarakan beberapa urusan pekerjaan. Aku sudah menurunkannya di tengah jalan. Apa yang dia katakan itu benar? Chen, jangan berpikiran yang tidak-tidak. Waktu itu aku juga ada di dalam mobil, istrimu memang turun di tengah jalan. Soal dia pergi kemana, tanya saja padanya sendiri. Lalu setiap jam 2 siang, kamu berada di telepon umum, menelepon istriku. Itu sebenarnya ada apa? Kamu. Ini, bagaimana kamu bisa tahu soal ini? Bagus ya Lawang, ternyata kamu benar-benar punya hubungan gelap dengan Liu Ruyan. Aku sudah memberikan segalanya padamu, apa kamu tidak merasa bersalah padaku? Bukan begitu. Aku memang ingin melakukan sesuatu dengan Liu Ruyan. Aku cuma baru memikirkannya saja. Istrimu juga tidak tertarik padaku, kan? Aku hanya ingin mengambil sedikit komisi rahasia. Masalah ini, kalau sampai ketahuan pihak perusahaan, aku bisa dipenjara. Makanya aku terpaksa menggunakan telepon umum untuk mengajak istrimu bertemu secara langsung. Apa benar begitu? Benar, memang seperti itu. Aku tidak membohongimu, leluhur. Oh iya, soal aku mengambil komisi rahasia ini, jangan sampai kamu membocorkannya kepada siapapun. Kamu masih berani membohongiku. Bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Foto. Ayo cepat jelaskan. Itu adalah Jiao Jiao. Malam itu aku bersama Jiao Jiao. Dan aku. Lihatlah. Bukankah ini gaunnya? Gaun ini? Kenapa kamu juga memilikinya? Aku dan istrimu adalah sahabat, punya gaun yang persis sama. Apa itu aneh? Bocah, sekarang kuberikan padamu. Semuanya sudah dijelaskan, masalah kamu memukulku ini, sekarang saatnya kita buat perhitungan kan? Jika kamu masih berani mengincar istriku, aku akan memukulmu lagi.
Mulai sekarang menjauhlah dari istriku. Beruntung sekali kamu pergi dengan cepat. Di dalam foto-foto ini ada Wang Meng dan Jiao Jiao. Itu artinya istriku dan Wang Meng tidak bersalah. Tapi, sayang, kamu ada di mana sekarang? Sial. Liu Ruyan, kemana sebenarnya? Kamu pergi, dan siapa yang kamu temui secara diam-diam? Halo, sayang. Wang, kamu tidak benar-benar punya hubungan gelap dengan Liu Ruyan kan? Aku tidak melakukannya. Malam itu kita semua sudah pergi, hanya tersisa kamu dan Liu Ruyan masih mau mengelak. Aduh. Sakit. Lepaskan. Sayang, dengarkan aku. Aku memang berniat mendekati Liu Ruyan secara intim. Malam itu aku terus mencekokinya dengan minuman, tapi dia sama sekali tidak memberi kesempatan. Akhirnya aku pun pergi. Kamu bohong. Hari itu Ruyan stockingnya sampai robek. Dan di tubuhnya ada cap stempel perusahaan kalian. Kalau bukan kamu, lalu siapa? Apa? Lawang, dia sudah menyerahkan segalanya padamu. Apakah perlakuanmu ini pantas untuknya? Sayang. Dengarkan penjelasanku dulu. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku ingat sekarang. Malam itu, saat aku baru saja hendak mencekoki Liu Ruyan lagi, tiba-tiba muncul seorang pria. Pria? Seperti apa rupanya? Aku tidak tahu. Dia memakai topeng emas, aku tidak melihat wajahnya dengan jelas. Tapi yang pasti bukan si bocah Cucen itu. Awalnya aku mengira itu adalah suami Liu Ruyan yang baru saja pulang. Jadi aku bergegas pulang ke rumah. Dan stempel itu tertinggal di rumahnya. Jadi maksudmu, pria itulah yang mengecap stempel pada Ruyan. Berarti mereka berdua sudah... Dasar pria malang yang dikhianati. Lalu bagaimana dengan foto itu? Katakan, aku tidak pernah berciuman denganmu di luar. Apa kamu mencium Ruyan? Aku sih ingin sekali, tapi dia sama sekali tidak memberi kesempatan. Entah wanita tak tahu malu itu sedang bermain dengan pria brengsek mana. Lalu kenapa kamu membohongi Cucen? Sialan. Dia tiba-tiba memukulku. Jadi aku sengaja melakukannya. Barang rongsokan, pria malang, biar dia menderita, cuy. Istriku, kenapa kamu ada di sini? Istriku, apa yang terjadi padamu? Istriku, ada apa denganmu sebenarnya? Siapa yang mengganggumu? Suamiku, manajer Wang dari Jiangyu Teknologi, tiba-tiba berhenti bekerja sama dengan kami. Bosku memarahiku habis-habisan. Apa? Si brengsek itu. Lain kali akan kuhabisi dia. Suamiku, apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Istriku, untuk apa kamu membeli semua makanan ini? Suamiku, bukankah kamu sudah berjanji menemaniku dan Xiao Qing pergi piknik? Aku sudah menyiapkannya lebih awal. Jangan bilang kamu melupakan hal ini. Aku. Kak Wang, kenapa kamu dipukuli sampai begini? Liu Ruyan, urus baik-baik suamimu. Masalah hari ini aku biarkan saja karena menghargai wajahmu. Kak Wang, memangnya apa hubungannya dengan suamiku? Saat aku dan Jiao Jiao menginap di hotel, suamimu yang tidak waras ini mengikuti kami sampai ke hotel, lalu dia malah memukulku. Apa? Istriku, dengarkan penjelasanku. Suamiku, kamu menguntitku. Aku bersamamu selama 7 tahun. Apa aku benar-benar tidak layak untuk kamu percayai? Istriku, masalah hari ini. Jangan pedulikan aku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku sudah membeli bunga kesukaannya. Kuharap dia bisa memaafkanku. Sayang, Ayah, kenapa ayah baru pulang? Perut Xiao Qing sudah sangat lapar. sayang, apa ibu belum pulang? Xiao Qing merasa lapar. Baiklah,
Kalau begitu ayah akan membuatkan makanan untuk Xiaoqing. Sayang. Boneka bulu ini, kenapa ayah belum pernah melihatnya? Karena ini adalah mainan baru Xiaoqing. Apa ibu yang membelikannya untukmu? Bukan, tapi pemberian paman yang sering datang ke rumah kita. Xiaoqing, cepat beritahu ayah. Paman yang mana? Apakah paman-paman Wang yang gemuk itu? Bukan, tapi paman jahat yang suka bersikap tidak sopan pada ibu. Seperti apa rupa paman itu? Paman jahat itu kurus. Setiap kali datang dia selalu memakai sebuah topeng emas. Xiaoqing juga tidak tahu seperti apa wajah asli paman jahat itu. Xiaoqing, apakah paman ini orangnya? Ayah, benar dia orangnya. Aku sudah pulang. Ibu, dari mana saja ibu hari ini? Perut Xiaoqing sudah sangat lapar. Paman Wang sedang terluka. Aku pergi untuk menjenguknya. Lihat apa yang ibu bawakan untukmu. Terima kasih, ibu. Pergilah bermain. Sayang, soal kejadian sore tadi, aku memang bersalah. Lain kali saat keluar, aku akan memberitahumu terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Sayang, akhir-akhir ini, aku terlalu berprasangka buruk. Maaf sudah membuatmu merasa tertekan. Cepat cuci tangan dan makanlah. Terima kasih ya sayang. Aku tidak akan menyia-nyiakan kepercayaanmu lagi. Sayang, bunga ini. Oh, ini hadiah dari acara di pinggir jalan. Karena kelihatannya tidak bagus, jadi aku buang saja. Tulip dengan kualitas seperti ini, satu buket saja harganya beberapa ratus dolar. Mana mungkin ada orang yang rela membagikan bunga seperti ini secara gratis? Sayang, apakah kamu menyadari sesuatu? Oh iya, sayang. Di mana lokasi KTV yang kalian datangi waktu itu? KTV yang mana? Aku tidak ingat. Untuk apa kamu menanyakan hal itu? 2 hari lagi, departemen kami akan mengadakan acara kumpul bersama. Aku berencana membawa mereka ke sana. Bukankah itu hanya acara kumpul-kumpul saja? Cari saja tempat manapun tidak masalah. Baiklah. Tidurlah. Aku akan mematikan lampunya. Sayang, peluk. Apakah kamu benar-benar tidak ingat KTV itu? Atau kamu tidak berani memberitahuku? Bukan yang ini? Bukan yang ini juga? Semuanya tidak sesuai. Suasana ruangan-ruangan KTV ini tidak ada yang sama dengan yang difoto. Jadi tempat yang dikunjungi istriku, sebenarnya yang mana? Apa sebaiknya aku tanya jauh-jauh saja? Tidak boleh. Jika jauh-jauh memberitahu istriku, dia pasti akan marah. Aku tetap harus melakukannya diam-diam. Direktur, apa yang sedang kamu lihat? Tindakanmu mengejutkan orang ini. Bisa sangat mengagetkan. Aku hanya sedang melihat-lihat. Apakah ada tempat yang cocok untuk acara kumpul kantor? KTV ya? Aku tahu ada satu tempat. Lagi pula, letaknya tidak jauh dari rumahmu. Ini dia. Satu-satunya tempat di Jiangcheng yang punya ulasan bintang 5. Mungkinkah di sini? Liu Ruyan, aku pasti akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan dariku. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Pada malam tanggal 7 Juni, apakah Anda ingat rombongan tamu itu? Waktu itu adalah acara kumpul kantor Linlan Internasional. Seharusnya ada banyak wanita yang datang. Malam tanggal 7. Apa semuanya sudah diatur? Malam tanggal 7. Memang ada sekelompok tamu yang datang. Dan semuanya adalah wanita cantik. Tapi mereka datang setelah minum alkohol. Ada pria? Misalnya dia ini. Saya ingat orang ini. Selain itu, sepertinya ada 3 pria lainnya. Berarti ada 4 pria.
Istriku, kenapa kamu minum sebanyak ini? Suamiku, hari ini ada acara kumpul kantor. Aku sangat senang, jadi aku minum beberapa gelas. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Pergilah tidur. Ini sudah tengah malam buta. Sebagai seorang gadis kamu minum sampai begini, bagaimana aku bisa tenang? Aku dengar akhir-akhir ini. Banyak pria sengaja membuat rekan wanita mabuk, lalu mengambil kesempatan untuk berbuat tidak sopan. Suamiku, tenang saja di departemen kami. Tidak ada pria, semuanya wanita. Kamu tidak perlu cemburu. Jika itu hanya kumpul kantor biasa, mengapa kamu harus membohongiku? Semuanya wanita. Tuan, apa tujuan Anda kemari? Mengapa Anda menanyakan hal itu? Saya dokter dari rumah sakit Xinhua. Begini, pada malam tanggal 7 Juni, beberapa orang dari rombongan tamu itu masuk rumah sakit karena keracunan alkohol. Saya datang untuk mencari tahu situasinya. Anda seorang dokter, sampai datang sendiri untuk mencari tahu. Baiklah, apalagi yang ingin Anda tanyakan? Apakah Anda ingat wanita ini? Iya, saya ingat. Dia juga ikut dalam acara kumpul kantor itu. Tapi apa? Tapi dia agak aneh. Setelah itu dia memesan sebuah ruangan pribadi sendirian. Dan lagi, ada seorang pria bertopeng yang datang menemuinya. Saya sendiri yang mengantarnya. Apa? Pria bertopeng itu. Apakah topengnya seperti ini? Ah, benar-benar. Dialah orangnya. Tuan, apakah terjadi sesuatu? Bukan karena ada yang tiada akibat minum kan? Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Lanjutkan bicaramu. Kapan dia dan rombongan tim kantor itu pergi? Rombongan tim kantor yang pergi duluan. Lalu sekitar jam 2 pagi, dia keluar bersama pria bertopeng itu. Tapi mereka minum banyak sekali, wanita itu mabuk berat, sampai tidak bisa berjalan tegak. Saya sangat ingat kejadian itu. Liu Ruyan, kegiatan tim kantor yang kamu maksud itu hanyalah alasan bagi seorang wanita yang sudah bersuami untuk berduaan dengan pria lain sampai jam 2. Tuan, sebenarnya apa tujuan Anda datang ke sini? Kalau Anda terus begini, saya akan mengusir Anda. Sayang, kenapa kamu pulang selarut ini? Kamu belum makan kan? Aku akan memanaskan makanan untukmu. Liu Ruyan, sampai kapan kamu akan terus bersandiwara? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Kamu memukulku? Menangis saja. Terus, sekarang kamu masih berpura-pura kasihan. Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Kejadian di KTV pada malam tanggal 7 itu, bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu membawa pria itu pulang ke rumah? Bagaimana kamu menjelaskannya? Suamiku, dengarkan penjelasanku. Semuanya tidak seperti itu. Liu Ruyan, kamu penipu. Ayah jahat, ayah menindas ibu lagi. Sayang aku. Aku tidak mau ayah jahat sepertimu. Xiaoqing, jangan menangis. Ayah dan ibu sedang bermain game. Jangan menangis. Jangan menangis. Ayo kita kembali ke kamar untuk tidur. Kembali ke kamar dan tidur. Suamiku, apa kamu benar-benar sangat ingin tahu kebenarannya? Baiklah, aku akan memberitahumu. Katakan padaku, pada malam tanggal 7 itu, apa yang sebenarnya terjadi? Sayang, aku mengaku kalau aku sudah membohongimu mengenai acara kantor malam tanggal 7 itu. Aku memang memesan satu ruangan pribadi. Lalu kamu bersama pria tak tahu malu itu bersenang-senang sampai jam 2 pagi? Sayang, kenyataannya tidak seperti yang kamu bayangkan. Sebenarnya itu. Sebenarnya apa? Apa kamu ingin memberitahuku kalau selama 5 jam itu, kalian tidak melakukan apapun? Sayang, aku memang memesan ruangan pribadi. Dan Kak Hua memang datang. Tapi hubungan kami tidak seperti yang kamu bayangkan. Dia adalah teman masa kecilku.
Karena sebuah kebakaran wajahnya cacat selamanya. Seumur hidup dia hanya punya aku sebagai temannya. Dia selama ini berobat di luar negeri, baru saja kembali ke tanah air. Dan aku sudah lama sekali tidak bertemu dengannya. Jadi, kami hanya bertemu di KTV. Lalu kenapa kamu membawanya ke rumah tanpa memberitahuku? Sayang, kamu tahu sendiri, seumur hidupnya dia hanya bisa hidup dalam bayang-bayang wajahnya yang cacat. Dia tidak berani bertemu siapapun, apalagi bertemu denganmu. Jadi, aku hanya bisa membawanya ke rumah secara diam-diam. Tapi dia sangat baik pada Xiaoqing, bahkan membelikannya mainan. Sayang, dia teman masa kecilku, teman baikku. Kami benar-benar tidak melakukan apapun. Aku ingin menemuinya. Dia sudah pergi ke luar negeri. Ke luar negeri? Baiklah kalau begitu. Nanti kalau dia kembali lagi, aku akan menemuinya. Tidurlah. Liu Ruyan, kenapa kamu membohongiku berulang kali? Sayang, kenapa hari ini kamu masak banyak sekali? Hari ini ada tamu yang mau datang. Tamu? Itu asistenku. Dia sudah banyak membantuku dalam pekerjaan. Seorang wanita? Iya, usianya beberapa tahun lebih muda dariku. Sayang, aku pergi buka pintu dulu. Tolong potongkan sisa sayurannya ya. Halo, Direktur. Kalung ini, kenapa mirip sekali dengan yang malam itu? Direktur, kenapa kamu melamun lagi? Jangan-jangan kamu terpikat lagi setelah melihat kecantikanku? Tidak, cepat masuk dan duduklah. Wah, ini harum sekali. Apa semua ini kamu yang buat? Aku tidak mungkin bisa memasak sebanyak ini sendirian. Ini berkat bantuan kakak iparmu. Halo, aku adalah istrinya. Chu Chen. Ini kakak ipar kan? Apa kita sebelumnya pernah bertemu di suatu tempat? Benarkah? Sepertinya kita belum pernah bertemu. Kalian saling kenal? Dulu di Manor Yunshui, sepertinya aku pernah melihat kakak ipar. Manor Yunshui? Bukannya itu perumahan elit bagi orang kaya? Orang biasa sepertiku, mana mungkin punya kesempatan masuk? Ying, kamu pasti salah orang. Kalau begitu, sepertinya aku salah lihat. Makanannya sudah siap, ayo kita makan dulu. Aku akan memanggil Xiaoqing dulu. Oh ya Ying, nomor seri pada kalung ini, apa artinya? Soal ini, nomor seri ini adalah sebuah koleksi. Angka di belakang huruf. Menunjukkan bahwa ini adalah barang ke-18 yang terjual. Sayang, kamu juga tahu? Sahabatku punya yang persis seperti ini. Sahabatmu punya juga? Ya, ini adalah sebuah koleksi. Semakin awal nomor serinya, itu artinya waktu mendapatkan kalung ini. Jadi semakin awal. Kalau begitu, kalung di dalam tas malam itu adalah milik sahabat istriku. Mungkinkah ini hanya lelucon di antara mereka? Direktur, makanlah paha ayam ini. Terima kasih ya. Sayang, kamu sudah bekerja keras hari ini. Makanlah udang ini untuk menambah nutrisi otakmu. Terima kasih istriku. Ternyata direktur suka makan udang ya. Makanlah yang banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, makan yang ini saja, yang lebih besar. Terima kasih istriku. Yang ini juga lumayan besar. Direktur, makanlah. Yang ini, Yang ini, makan yang ini. makan yang ini. Makanlah punyaku. Yang ini. Mama, aku juga mau makan udang. Sayang, semua punya papa untukmu saja. Terima kasih, Papa. Aku sudah kenyang. Aku akan mencuci pancinya dulu. Hubunganmu dengan suamiku sepertinya cukup dekat ya. Direktur biasanya sangat menjagaku. Jika dia belum menikah, aku sudah lama ingin menikah dengannya. Justru kamu kakak ipar harus benar-benar menghargai suami sebaik direktur ini. Antara suami istri, jika ada rahasia, kalian berdua akan semakin menjauh. Dan pada akhirnya, kalian berdua akan hancur. Aku sudah kenyang. Direktur, ada urusan di rumah, aku pulang dulu ya. Baik. Hati-hati di jalan. Baik. Mari. Kakak ipar, apa kita sebelumnya benar-benar belum pernah bertemu? Sepertinya belum. Kalau begitu,
Sampai jumpa kakak ipar, aku pergi dulu. Siapa yang tidak punya masa lalu rahasia? Jika kamu berani memberitahu suamiku tentang rahasiaku, aku juga akan membuat namamu hancur seketika. Ayang, 2 hari ini, aku harus pergi dinas. Dinas? Iya, Kemana? ke kota sebelah Hongcheng, 1 atau 2 hari lagi juga sudah pulang. Kamu sendirian? Bukan kok, ada Jiao Jiao juga. Kalau bukan karena dia yang mengajakku, aku juga tidak mau pergi. Sayang, aku angkat telepon dulu. Kamu sebenarnya siapa? Siapa yang menelpon? Jiao Jiao lah. Sayang, coba pikirkan tentang Jiao Jiao. Sudahlah dia mengajakku dinas, dia bahkan memintaku memesankan hotel dan tiket pesawat untuknya. Itu memang sudah keterlaluan. Sayang, kamu bawa Xiaoqing pulang dulu saja. Aku akan naik taksi sendiri ke stasiun. Mama cepat pulang ya. Anak pintar, Mama akan pulang lusa nanti. Kalau begitu aku naik mobil dulu ya. Kita bertemu di tempat biasa. Ayah, hari ini kita makan apa ya? Sayang, hari ini ibu tidak ada di rumah. Bagaimana kalau ayah ajak kamu makan di luar? Kalau begitu aku mau makan hamburger. Baiklah, ayah akan mengajakmu. Ini KTV yang waktu itu. Kapan aku memesannya? Mungkinkah ini Ruyan? Liu Ruyan, kamu sama sekali tidak meninggalkan Jiang Cheng. Kamu membohongiku. Sayang, aku sudah sampai. Kapan kamu akan datang? Gawat, tadi aku menggunakan kartu bank suamiku. Kak Hua cepat pergi. Suamiku mungkin sudah mengetahuinya. Cepatlah pergi. Jika tidak, semuanya akan terlambat. Cepat. Istriku, kita akan segera bisa bersama selamanya. Kak Hua, cepat pergi. Suamiku mungkin sudah curiga. Cepatlah pergi, sebelum semuanya terlambat. Cepat. Aku tidak mau pergi. Aku akan tetap menunggumu. Dasar pria hina, beraninya kau menggoda istriku. Omong kosong. Ruyan adalah istriku. Sialan kau. Liu Ruyan sudah menikah resmi denganku selama 7 tahun. Dasar sampah. Ruyan adalah milikku. Ruyan adalah istriku. Jangan membual. Beraninya kau bicara sembarangan di sini, akan kuhabisi kau. Kau sudah menghancurkan keluargaku. Berhenti memukulku, aku mohon. Menangis? Dasar tak tahu malu, masih berani menangis. Aku ingin melihat seperti apa rupa pria hina sepertimu. Jangan lihat aku. Astaga, wajahmu begitu buruk rupa. Bagaimana mungkin istriku menyukaimu? Aku tidak buruk rupa. Ruyan tidak pernah menganggapku buruk rupa. Aku dan Ruyan adalah cinta sejati. Sepertinya kamu ingin dihajar lagi, ya? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Kalau begitu, jujurlah padaku. Malam itu di KTV, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ruyan? Aku akan bicara. Aku akan bicara.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Kak Hua. Selamat ulang tahun untukmu. Buatlah sebuah permohonan. Kak Hua, apa permohonan yang kamu buat? Aku ingin Ruyan menemaniku seumur hidup. Baik, Hanya itu? Kalian di dalam ruangan malam itu hanya melakukan hal itu saja. Lalu apa lagi? Apa lagi yang bisa dilakukan? Apa kamu tidak pernah berpikir untuk memiliki Ruyan sepenuhnya? Tentu saja aku. Ruyan bilang, sebelum dia bercerai denganmu, dia tidak membiarkanku menyentuhnya. Ini semua salahmu. Kalau tidak, Ruyan sudah menjadi istriku. Begitu saja? Dia tidak membiarkanmu menyentuhnya, dan kamu benar-benar tidak menyentuhnya? Tentu saja, aku mencintai Ruyan. Mana mungkin aku membiarkan Ruyan melakukan hal yang tidak dia sukai? Baiklah. Aku peringatkan kamu, Liu Ruyan adalah istriku. Jika berani mendekatinya lagi, aku akan menghabisimu. Terus kenapa kalau Ruyan itu istrimu? Kamu sama sekali tidak bisa melindunginya, kamu tidak bisa memberinya kebahagiaan. Aku tidak bisa memberinya kebahagiaan? Memangnya si buruk rupa sepertimu bisa? Tentu saja aku bisa. Orang sepertimu tidak pantas. Ruyan sudah melahirkan seorang putri untukku, kami selalu hidup bahagia. Apa kamu tahu? Ruyan sama sekali tidak bahagia. Sudah berapa banyak penderitaan yang dia lalui karenamu? Menderita? Penderitaan apa yang dia alami? Apa kamu tahu? Karena kamu dia pergi bekerja untuk orang lain sebagai suamiku. Suamiku, istriku. Kenapa kamu kesini? Pergi? Suamiku, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Sekarang coba jelaskan. Apa yang terjadi antara kamu dan dia? Kak Hua, untuk apa kamu terus mengejarku? Bukankah aku sudah bilang, tidak mungkin ada apa-apa di antara kita? Ruyan, kamu membohongiku, kan? Dulu waktu kecil kita pernah bilang, kalau kamu akan menjadi istriku. Kak Hua, itu semua hanya cerita masa kecil. Apa kamu mau terus hidup di masa lalu? Ruyan, aku. Kak Hua, anakku sudah berusia 7 tahun. Sadarlah. Suamiku, ayo kita pergi. Tidak, Ruyan, kamu tidak boleh pergi. Aku bisa melindungimu. Aku tidak akan membiarkan orang lain menindasmu. Aku akan menghabisinya. Aku akan menghabisi orang itu demi dirimu. Aku akan menghabisi orang itu untukmu. Siapa yang hendak kamu habisi? Tahukah kamu, Ruyan demi dirimu rela memberikannya kepada orang lain. Kak Hua, jangan bicara sembarangan lagi. Jika kamu bicara sembarangan lagi, aku akan mengirimmu kembali ke rumah sakit jiwa. Tidak, aku tidak mau kembali. Ruyan, aku tidak mau kembali. Kalau begitu, tolong, jangan ganggu kehidupan kami lagi. Sayang, ayo kita pergi. Ruyan. Liu Ruyan, jangan main-main denganku. Sayang, maafkan aku tidak sengaja membohongimu. Tapi Kak Hua benar-benar sangat malang. Malang? Kamu lihat sendiri tadi, dia benar-benar orang gila. Aku tahu, semenjak wajahnya rusak, mentalnya jadi terganggu. Aku hanya bisa membujuknya seperti itu, membohonginya, agar dia mau menjalani pengobatan dengan patuh. Tapi kamu tidak bisa mengorbankan dirimu seperti ini. Bagaimana jika dia menyakitimu? Sayang, aku tahu aku salah. Aku tidak akan menemuinya lagi. Mungkinkah jawaban di WeChat itu adalah Zhao Guohua? Apa dia sengaja mengirim foto itu? Demi menghancurkan keluargaku? Dasar sampah. Kamu pasti akan terus bersamaku selamanya. Sayang, Ya? Xiaoqi suka makan bacang isi kurma merah. Buatkanlah beberapa lagi untuknya. Baiklah. Kalau begitu nanti aku akan turun dan membeli 2 bungkus kurma merah lagi. Ya. Kalau ada hal lain yang kamu butuhkan, beritahu aku saja. Iya. Sebentar. Siapa ya? Astaga. SST.
Cepat katakan apa maumu, atau enyah, dari sini. Ini adalah rahasia Ruyan. Aku memberitahumu secara diam-diam. Dari mana kamu mendapatkan foto-foto ini? Bicara, apa kamu yang mengambil foto-foto ini? Bukan aku. Bukan. Bukan aku. Tapi penjahat itu, dialah yang mengambilnya. Siapa dia? Kak Hua, Dia adalah... bukankah sudah kukatakan, jangan pernah muncul di rumahku. Ruyan. Kamu cepat keluar. Keluar. Kalau tidak, aku akan lapor polisi. Keluar. Ruyan, aku sedang membantumu. Aku mencintaimu, Ruyan. Membantumu. Aku tidak butuh cintamu. Jangan mencampuri urusanku. Istriku memintamu, Enyah. Apa kamu tidak dengar? Enyah. Kurang ajar. Sudah susah payah merayakan festival di rumah, malah bertemu orang gila. Sial sekali. Sayang, aku tidak tahu dia akan datang ke rumah kita. Liu Ruyan, kamu masih ingin membohongiku? Sayang, aku tidak melakukannya. Lalu bagaimana kamu menjelaskan foto-foto di ponsel ini? Pakaian dalam seksi, dan kalung khusus ini. Liu Ruyan, kenapa dulu aku tidak menyadari kalau kamu ternyata sehina ini? Sayang, bukan seperti itu. Bagaimana lagi kamu mau membohongiku? Apa kamu mau bilang foto ini hasil editan? Atau orang di foto ini sama sekali bukan dirimu? Foto itu memang nyata, Beraninya kamu mengakuinya. tapi foto itu diambil sebelum kita menikah. Saat itu aku masih muda dan tidak tahu apa-apa. Aku melakukannya demi Zhao Guohua, agar dia bisa dirawat, karena itulah aku memotretnya. Aku tidak menyangka dia akan menyimpannya sampai sekarang. Aku tidak sengaja. Aku juga tidak bermaksud mengambil foto seperti itu. Aku hanya melakukannya agar dia bisa dirawat. Apa sebenarnya salahku? Istriku, kenapa kamu sebodoh ini? Sayang, maafkan aku. Karena kamu tidak mau mengatakannya, biar aku selidiki sendiri. Kalung ini, Ying pasti tahu petunjuknya. Direktur, kenapa kamu kesini? Kamu kenapa? Siapa yang memukulmu sampai seperti ini? Itu. Tidak apa-apa. Beritahu aku, siapa orang jahat itu? Itu kakakku. Kakakmu? Dia melanggar hukum jika melakukan ini. Ini karena aku melakukan hal yang tidak seharusnya, sehingga membuatnya marah. Aku tidak apa-apa. Di mana kotak obatmu? Biar aku oleskan obat untukmu. Lain kali jika kakakmu memukulmu lagi, telepon aku, biar aku yang memberinya pelajaran. Direktur, terima kasih. Direktur, bisakah kamu memelukku? Ying, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Direktur, tanyalah. Kalung ini, sebenarnya apa yang terjadi? ...001? Katakan yang sejujurnya padaku. Dari mana sebenarnya asal kalung leher ini? Jawab aku. Ini hanyalah kalung leher biasa. Arti dari nomor serinya
Bukankah kakak ipar sudah menjelaskannya waktu itu? Direktur, kenapa kamu menatapku seperti itu? Sekarang bahkan kamu pun membohongiku. Direktur, aku. Apa kamu tahu? Istriku dipasangkan kalung leher oleh seseorang, dan ada yang mengambil fotonya. Apa? Ying, kalung leher ini sangat penting bagiku. Jangan menyembunyikan apapun dariku. Baiklah, aku akan memberitahumu. Direktur, melalui situs web amal inilah, kalung leherku diberikan oleh mereka sebagai hadiah. Hadiah? Anggota dari situs web amal ini setiap tahun akan menerima hadiah kecil dari mereka. Kalung leherku diberikan oleh mereka beberapa tahun yang lalu. Jadi kalung leher istriku. Asalnya dari sana? Direktur, janganlah kamu berprasangka buruk. Kakak ipar adalah wanita yang baik, dia tidak akan membohongimu. Mungkin aku saja yang terlalu banyak berpikir. Ying, kalau begitu aku pergi dulu. Direktur, berhati-hatilah. Bagaimana? Dia percaya? Aku mohon lepaskan Cucen. Aku tidak ingin membohonginya lagi. Kamu mendapatkan dirinya? Aku mendapatkan Liu Ruyan. Itu adalah kesepakatan kita sejak awal. Permainannya baru saja dimulai. Situs web amal itu, kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Coba periksa. Mas, sudah lama sekali kita tidak bersantai seperti hari ini. Ayah dan ibu selalu lembur terus, sampai tidak ada waktu untuk menemaniku. Iya, Baiklah nanti ya. Ayah akan mengajakmu bermain. Setiap akhir pekan, bagaimana? Boleh. Sayang, bawalah anak kita ke sana. Aku akan mengambil beberapa foto kalian. tentu saja. Ibu gendong kamu ya. Ayo. 1, 2, 3. Jawabannya. Zhao Guohua si sampah ini. Ingin berulah apa lagi? Zhao Guohua, apalagi yang ingin kamu lakukan? Kamu benar-benar mengira aku adalah pecundang itu? Lalu siapa sebenarnya kamu? Tanyakan saja pada istrimu. Kenapa foto istriku ada di tanganmu? Duduklah di sini dulu. Akulah yang mengambil foto itu. Istrimu sangat memikat. Sayang, ada apa? Lihat saja sendiri. Sayang, ini pasti hanya kejahilan orang lain. Lalu bagaimana dengan foto ini? Teknologi gambar AI sekarang sangat canggih. Pasti ada yang sengaja membuat foto seperti ini untuk mengadu domba hubungan kita. Kamu bilang foto ini buatan AI? Benar. Orang ini pasti punya niat buruk. Sayang, jangan hiraukan dia. Aku peringatkan kamu, jangan coba-coba mengadu domba hubungan kami lagi, atau aku akan lapor polisi. Beres. Sayang, kalau dia berani mengganggumu lagi, aku akan lapor polisi. Sayang, ada apa? Tidak apa-apa. Aku akan memotret kalian. Sudah. Bagus sekali. Sayang, apakah kalian haus? Aku akan pergi ke depan untuk membelikan minuman. Ya. Sebenarnya siapa kamu? Siapa aku? Bukannya kamu sudah mulai menyelidikinya?
Jangan coba-coba mengadu domba hubunganku dengan Ruyan. Mengadu domba? Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba masuk ke akun WeChat istrimu yang satunya, ID dan kata sandinya akan kuberitahu padamu. Apa? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Jangan ganggu aku lagi. Liu Ruyan, jangan lupa, kamu itu adalah peliharaanku. Itu semua sudah berlalu. Tolong jangan datang dan mengacaukan keluargaku lagi. Kalau begitu, kamu harus menemaniku sekali lagi. Jika tidak, aku akan memberitahu suamimu segalanya. Ternyata dia punya WeChat lain. Sekarang, kamu seharusnya sudah percaya pada kata-kataku, kan? Apa sebenarnya hubunganmu dengan istriku? Istrimu itu peliharaanku. Pernikahan kalian hanyalah tugas yang kuberikan padanya. Peliharaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ruyan, dia bukan orang seperti itu. Ayah kenapa? Jika pernikahan itu adalah sebuah tugas, maka Xiaoqing, apakah kamu benar-benar anakku? Ayah, aku ini anakmu. Apa ayah sedang sakit? Jane, ayah, tatapanmu sangat menakutkan. Suamiku, kok pulangnya larut sekali? Hari ini ada satu operasi, jadi aku pulang agak terlambat. Aku ambilkan nasi untukmu ya. Apakah Xiaoqing sebenarnya adalah anak kandungku? Haruskah aku benar-benar melakukan tes DNA ini? Direktur, Anda memanggil saya? Apakah rekan di bagian laboratorium sudah pulang? Belum, memangnya ada apa? Direktur? Temanku curiga kalau anaknya bukan anak kandung, jadi dia memintaku membantunya melakukan tes DNA. Tolong bantu aku mengurusnya sebentar. Suamiku? Suamiku? Seharian ini kamu sedang... apa sih? Tidak ada apa-apa. Aku hanya terlalu lelah. Aku sudah kenyang. Aku masuk ke kamar untuk istirahat dulu ya. Sayang, kenapa malam-malam begini kamu memakai topi? Ayah jahat. Hari ini dia mencabut rambut Xiaoqing. Kalau Xiaoqing memakai topi, dia tidak akan bisa mencabutnya lagi. Ibu, demi rohmu di surga, ibu harus melindungiku. Direktur, hasil laporan identifikasinya sudah keluar. Kamu keluar dulu. Istriku mengkhianatiku. Istriku benar-benar tak tahu malu mengkhianatiku. Ganteng, bagaimana kalau kita minum bersama?
Dari mana asal kalung di lehermu itu? Yang ini ya. Ini adalah kenang-kenangan yang spesial. Kenang-kenangan yang spesial? Paman, bisakah kamu mengantarku pulang? Baiklah. Apa yang kamu lakukan? Paman, apa kamu tidak ingin memilikiku? Liu Ruyan, kamu sudah mengkhianatiku, jadi jangan salahkan aku jika mencari wanita lain. Katakan, siapa yang mengirimmu untuk menggodaku? Bicara, siapa yang mengutusmu untuk menggodaku? Aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Masih mau pura-pura bodoh? Beritahu aku apa arti nomor ini. Berani berbohong? Akan kubuat kamu sangat menderita. Aku adalah seorang dokter. Aku punya 100 cara untuk menyiksamu habis-habisan. Beberapa waktu lalu ada wanita yang selingkuh. Dia dilukai suaminya 18 kali. Setiap lukanya menghindari organ vital, membuatnya sangat tersiksa. Kamu mau mencobanya juga? Aku akan bicara. Kalung ini adalah pesanan khusus seorang miliarder Jiang Cheng yang dibuat secara eksklusif. Gadis yang memiliki kalung ini, semuanya adalah kekasih gelapnya. Atau bisa dibilang, peliharaannya. Kekasih gelap? Lalu apa arti angka ini? JMI, itu adalah singkatan dari huruf depan pinyin nama sang pemilik. Semakin kecil angka di belakangnya, itu berarti orang tersebut telah menjadi peliharaan sang pemilik sejak lama. Kapan sebenarnya dia mulai berhubungan dengan pria itu? Mungkinkah sejak awal, pernikahan kita hanyalah sebuah tugas? Jamie. Inisial pinyin. Mungkinkah itu dia? JME, Jiming Yu, CEO Teknologi Jiangyu. Jiming Yu, kamu pria tak tahu malu. Suruh dia keluar menemuiku. Tuan, apakah Anda datang untuk membuat keributan? Suruh dia segera keluar. Satpam. Yu Chen, kamu berani sekali ya? Berani-beraninya membuat kekacauan di Jiangyu Teknologi kami. Kurang ajar kamu, Wang Meng. Apakah kamu sudah tahu sejak awal tentang hubungan antara Ruyan dan Jiming Yu? Apa yang kamu bicarakan, ha? Cepat pergi dari sini. Jangan mendekat. Suruh Jiming Yu keluar menemuiku. Presiden kami bukan orang yang bisa kamu temui semaumu. Panggil polisi. Biarkan dia naik, lantai 17. Minggir semua. Biarkan dia masuk. Chu Chen, kamu benar-benar gigih sekali dalam mencari kebenaran? Bukankah jika kamu terus aku bohongi dan aku permainkan, akan jauh lebih menarik daripada sekarang? Gadis semalam itu, awalnya aku ingin dia menularkan penyakit berbahaya padamu. Tak disangka, ternyata kamu bisa mengendalikan nafsumu sendiri? Sayang sekali, benar-benar sayang sekali, aku akan memberimu satu kesempatan. Di lantai 16, aku sudah menyiapkan 3 juta dolar untukmu. Ambil uang itu, anggap saja semua ini tidak pernah terjadi. Lanjutkan hidupmu bersama Liu Ruyan, dan tetaplah menjadi mainanku. Jiming Yu. Jiming Yu. Sekarang setiap kali aku melihat wajahmu ini, rasanya menjijikkan. Dasar kau. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Tentu saja kau belum pernah melihatku.
karena aku sudah mengawasimu selama 20 tahun. Omong kosong. Kau mendapat nilai 643 saat ujian tengah. Sekolah di SMA unggulan di kabupaten, hanya kurang 1 poin. Untuk masuk universitas ternama, lalu akhirnya apa? Kau memilih Universitas Kedokteran Jiangcheng. Saat kau kuliah, kau punya seorang pacar, siapa namanya? King Ching. Dia mendekati pria kaya dan mencampakkanmu, kau di dalam asrama, menangis selama 3 hari 3 malam. Bagaimana kau bisa tahu segalanya? Tentu saja aku tahu. Karena saat kau menangis selama 3 hari 3 malam, aku di mana? Aku ada di hotel bersenang-senang dengannya selama 3 hari 3 malam. Apa katamu? Aku bilang, aku bersenang-senang dengan cinta pertamamu selama 3 hari 3 malam. Kenapa kau melakukan ini? Kau selama ini mengawasiku? Kau membuatku kehilangan cintaku, maka aku juga akan membuatmu seumur hidup ini tidak memiliki cinta. Cinta apa? Kau sudah gila ya? Chu Chen, seharusnya kau berterima kasih padaku. Akulah yang membuatmu memiliki Liu Ruyan sebagai istri yang begitu hebat, dan akulah juga yang memberimu Chu Xiaoqing sebagai putri yang begitu manis. Tidak mungkin. Segala hal antara aku dan Liu Ruyan tidak mungkin merupakan rencanamu. Sampai saat ini, kamu masih mempercayai wanita itu Liu Ruyan? Lihatlah, ini nomor telepon istrimu, kan? Tuan, apa perintah Anda? Aku akan menghabisimu. Bukankah kamu suka melawanku? Rasakan akibatnya. Bawa dia pergi. Sayang, kamu sudah pulang? Apa kamu habis minum? Ayo, segeralah mandi. Kalau tidak, nanti sofanya jadi bau. Jangan ikut campur. Chu Chen, kenapa kamu mengamuk malam-malam begini? Kamu tanya kenapa aku mengamuk? Tes DNA. Tes DNA. Kamu pergi melakukan tes DNA? Kamu benar-benar meragukan kalau Xiaoqing bukan anak kandungmu. Karena sudah begini, Liu Ruyan, apakah kamu masih ingin terus bersandiwara? Chu Chen, sebenarnya kamu sedang gila apa? Apa kamu sudah tidak ingin hidup bersama lagi? Hari-hari saat aku diperlakukan seperti badut, aku memang sudah tidak ingin melanjutkannya lagi. Chu Chen, apa yang sedang kamu bicarakan? Haruskah aku memanggilmu Liu Ruyan? Atau haruskah aku memanggilmu Ji Mingyu, hewan peliharaan nomor 3? Sekarang kamu tidak bisa berkata apa-apa lagi, kan? Pada akhirnya, menikah denganku hanyalah sebuah tugas bagimu. Anak yang aku besarkan selama 7 tahun, ternyata bukan darah dagingku. Bukan begitu, suamiku. Dengarkan penjelasanku dulu. Xiaoqing dia benar-benar anakmu. Aku dan dia sama sekali tidak memiliki hubungan seperti itu. Anakku, hasil tes DNA-nya ada di sini. Sampai kapan kamu akan terus berbohong? Apa? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin terjadi. Suamiku, Xiaoqing adalah anak kandungmu. Kamu harus mempercayaiku. Jangan sentuh aku. Dasar wanita tak tahu malu. Ayah, Ibu, kenapa bertengkar lagi? Sayang, kamu kembali ke kamar dulu untuk tidur ya. Tidak mau. Ayah menindas Ibu lagi. Ayah cepat minta maaf pada Ibu. Minta maaf, Ayah. Cepat minta maaf. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Min. Aku bukan ayahmu. Papa galak padaku. Chu Chen, kenapa kamu memarahi anak sendiri? Aku. Sayang, kamu lebih sayang papa atau lebih sayang mama? Aku paling sayang Papa. Xiaoqing dan Papa paling akrab di seluruh dunia. Papa, ayo kita janji kelingking. Kita harus selalu menjadi yang terbaik selamanya. Baiklah. Janji kelingking. Tanda janji. 100 tahun tidak boleh Yang berbohong adalah anak anjing. Papa galak padaku. Papa itu anak anjing. Chu Chen, Xiaoqing itu adalah anakmu sendiri. Kenapa kamu tega sekali menyakitinya? Anakku, seandainya aku tidak bertemu Ji Mingyu hari ini, sampai kapan kamu akan membohongiku? Pada akhirnya, aku hanyalah mainan yang dipermainkan dalam genggaman orang lain. Aku ini istrimu. Kamu lebih memilih percaya pada orang lain daripada percaya padaku? Xiaoqing itu benar-benar anakmu. Aku menikah denganmu. Juga bukan karena misi atau hal lain. Apa kamu tidak tahu itu?
Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Buktinya sudah sangat jelas. Aku tidak mau lagi mendengar kebohonganmu. Baiklah. Sayang, kita pergi tidur di tempat Tante Jiao Jiao saja. Cari waktu yang tepat. Mari kita bercerai. Kalian menikah, itu adalah tugas yang kuberikan padanya. Sayang, 7 tahun kita menikah. Apa kamu benar-benar tidak percaya padaku? Xiaoqing adalah anakmu. Percayalah padaku. Kamu pergi melakukan tes DNA. Kamu bahkan meragukan Xiaoqing bukanlah anakmu. Aku tidak tahu mana yang benar. Aku benar-benar tidak bisa membedakannya. Masalah ini, aku serahkan padamu. Tenang saja, Direktur Chu, hasil tesnya akan segera keluar. Direktur, ada apa denganmu? Apakah sejak awal kamu sudah tahu tentang hubungan istriku dengan orang itu? Direktur, selama ini aku tidak berani memberitahumu karena takut menghancurkan keluargamu. Takut menghancurkan keluargaku. Chu Chen, lagi pula wanita itu sudah mengkhianatimu, jangan pikirkan dia lagi. Ikutlah denganku. Aku bisa mencarikanmu rumah sakit yang lebih baik dan memberikanmu kehidupan yang jauh lebih baik. Yang kamu maksud dengan kehidupan lebih baik adalah dengan sengaja memalsukan hasil tes DNA itu? Jawab aku. Direktur, aku tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Kamu masih berani bilang tidak tahu? Rambutku dan rambut Xiaoqing adalah kamu yang membawanya ke laboratorium dan kamu juga yang membawa pulang laporan hasilnya. Setidaknya kamu punya 2 kali kesempatan untuk memalsukan hasil tes DNA itu. Kamu masih mau pura-pura bodoh di depanku? Direktur, aku tidak melakukannya. Aku sungguh tidak melakukannya. Xiaoqing dia benar-benar bukan anakmu. Beraninya kamu mempermainkanku. Kenapa? Kenapa kamu sampai harus melakukan tes DNA sekali lagi? Karena aku mencintai istri dan anakku. Jadi apapun yang dikatakan orang luar, aku akan tetap memilih untuk mempercayai mereka. Ayah, ini dibuat oleh Xiaoqing di Taman Kanak-kanak saat pelajaran prakarya. Ini untukmu. Xiaoqing hebat sekali. Ini adalah rambut Xiaoqing. Jika nanti ayah merindukan Xiaoqing, lihatlah ini. Zhou, aku harus segera tahu hasilnya. Aku sudah menikah dengannya selama 7 tahun. Jika aku tidak mempercayainya, apakah aku harus mempercayai perkataan orang-orang kurang ajar seperti kalian? Aku benar-benar sangat iri pada kalian. Kalian benar-benar sangat bahagia. Aku mengaku, akulah yang mengubah hasil tes DNA itu. Xiaoqing juga anakmu. Kakak ipar sama sekali tidak pernah mengkhianatimu. Beritahu aku kebenarannya. Mengapa kalian melakukan ini? Baik, aku akan memberitahumu. Kenapa kamu punya foto ibuku? Karena dia juga ibuku. Apa? 33 tahun yang lalu, nyonya muda dari Jingcheng keluarga Ji kabur bersama kepala pelayan keluarga, meninggalkan suami serta anaknya dan datang ke Jiangcheng. Nyonya muda itu bernama Lin Xiuhua dan kepala pelayan itu bernama Chu Qingshan. Orang tuaku? Jadi anak yang ditinggalkan itu adalah Ji Mingyu? Lalu bagaimana denganmu? Ibuku tiada karena komplikasi saat melahirkan adik kedua, ibu dan bayinya tiada saat itu, tidak mungkin aku punya adik perempuan. Ibu memang tiada. Karena komplikasi saat melahirkan, tapi aku berhasil selamat. Kakak pertama menggunakan koneksinya untuk mencuriku dan membohongi kalian semua. Jadi selama ini dia menyiksamu?
Awalnya dia memang menyiksaku. Mungkin karena wajahku semakin mirip dengan ibu. Lama-kelamaan dia malah sangat baik padaku. Kakak pertama selalu kekurangan kasih sayang ibu. Jadi dia selalu berpikir secara obsesif bahwa kamulah yang merebut ibu. Karena itulah, Pantas saja dia begitu membenciku, hingga rela menghabiskan waktu 20 tahun untuk mengawasi hidupku dan menjadikanku mainan di tangannya. Bahkan pernikahan ini pun dia yang mengatur. Pernikahanku hanyalah bagian dari balas dendamnya. tidak. Kakak ipar benar-benar mencintaimu. Kakak pertama, dia baru menemui kakak ipar saat Xiaoqing berusia 2 tahun. Baru saat itulah dia mendekati kakak ipar. Apa? Sebelum itu, kakak pertama mengatur sebuah kecelakaan mobil yang membuatmu sedikit terluka dan harus dirawat di rumah sakit selama 1 bulan. Dokter, cepat. Dia mengancam kakak ipar dengan nyawa Xiaoqing dan nyawamu, memaksanya untuk menjadi wanita simpanannya. Jimingyu pria jahat ini? Tetapi kakak pertama tidak pernah melakukan apapun pada kakak ipar. Setiap kali dia membuat kakak ipar pingsan, lalu dia memalsukan kejadian di sana. Mengapa dia melakukan hal itu? Mungkin karena dia masih punya sedikit hati nurani, atau mungkin karena wajahmu sangat mirip dengan ibu. Yang paling ingin dilihat oleh kakak pertama adalah kamu menghancurkan kebahagiaanmu dengan tanganmu sendiri. Kakak kedua, bolehkah aku memanggilmu begitu? Kakak pertama, berhentilah. Aku tidak ingin melihatmu terus melakukan kesalahan yang sama. Tak disangka, aku membesarkanmu selama 22 tahun, tapi akhirnya kamu tetap membantu kakak kandungmu. Anda juga kakak kandungku. Tetapi kesalahan ibu tidak seharusnya ditanggung oleh kita bertiga sebagai saudara. Sayang. Sayang. Suamiku, maafkan aku. Mari kita bercerai. Aku pergi tanpa membawa apapun. Rumahnya sudah aku bersihkan. Makanan ada di dalam kulkas. Kamu tinggal menghangatkannya di microwave. Nanti saat aku sudah tidak ada, kamu harus ingat untuk makan tepat waktu. Mengenai Xiaoqing, aku akan membesarkannya seorang diri. Selamat tinggal, suamiku. Sayang, tunggu aku. Aku akan segera membawamu kembali. Berdasarkan berita terbaru kami, Direktur Utama Grup Jiangyu, Ji Mingyu, diduga terlibat dalam berbagai tindak kriminal, kini telah ditahan untuk menjalani penyelidikan. Mama, kita mau pergi kemana? Sepertinya, kita akan pergi ke tempat yang sangat jauh.